يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم. Baik, masih bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu? Masih, iya. Kita nak balik dak tukang juga hari hujan ya nak? Kita tuh nak di sekolah ya, esok pagi bawa balik ya. Baik, di segmen ketiga ini langsung saja kita buka pertanyaan dan juga masih didukung oleh Bank BRI Syariah bersama wujudkan harapan bersama ya. Oke, langsung saja dari sebelah kiri tadi sudah, kita awali dari sebelah kanan lagi. Silakan, siapa nak bertanya? Oh, my. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Mariati dari pengajian At-Taqwa Dr. Amas. Ibu Mariati, silakan Ibu. Ya Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Ini masalah ini saya adalah umpamanya seorang punya menantu. Ya. Dia serumah sama mertuanya. Tapi menantunya tuh sering ngambil barang orang. Jadi kita sebagai mertua sembahyang nggak tinggal. Jadi apa hukumnya Ustadz? Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, iya, itu enak saya nyagil Ustadz. Orang kampung. Dari Kenali Asam Atas, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardia dari Kelurahan Kenali Asam Atas, pengajian Nurul Huda. Ibu Wardia, silakan Ibu. Iya. Saya mau tanya Pak. Iya. Katanya senyum itu indah. Betul, senyum itu Bu. sedekah. Yo. Tapi Pak, ada tetangga saya Pak, saya sudah lita-lita senyum-senyum Pak. Dia ndak senyum. Tapi dia ndak senyum-senyum Pak. Apa hukumnya itu Pak ya? Balita nak senyum dan ndak senyum. Balita nian lah Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Lita ya, sampai terkering Ustadz. Habis kering ya. Baik, dari apa? Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosida Ibu Rosida dari pengajian BKMT Kecamatan Pasar. Pasar. Yang mau saya tanyakan di luar tema Pak Ustaz. Silakan Ibu Rosida. Ada sepasang suami istri, sudah lama menikah, Ya. tapi belum diberi keturunan. Ya. Kemudian dia memungut anak untuk pancingan, kalau kata orang Jambi itu kan. Jadi tidak lama kemudian mengambil anak laki-laki Pak Ustaz. Jadi tidak lama kemudian sang istri hamil. Setelah hamil tadi melahirkan, kemudian menyusui. Jadi anak yang dia pungut tadi masih kecil juga Pak Ustaz. Ya. Jadi diberi air susu ibunya dengan memakai botol Pak Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan, batalkah air uduk ibunya bila sang anak sudah dewasa jika berpelukan atau bersalaman Bu. dengan ibunya? Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Apa doa yang baik buat suami beserta anak Pak Ustaz? Ngapo Ibu suaminya Bu? Baiklah Pak Ustaz. Oh, baiklah. Doa dari istri apa yang terbaik? Oke. Doa istri untuk suami dan anak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sesusuan nama Ustaz ya. Saya ada ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina dari Majelis Taklim Simpang Pulai Masjid Al Ittihad. Saya ingin bertanya di luar tema Pak. Silakan Ibu.
ini masalah pribadi saya. Saya mempunyai adik laki-laki. Waktu umur 18 tahun dia pernah berpacaran. Sekarang umur 39 dia tidak mau sama sekali berpacaran atau berteman dengan wanita. Jadi kira-kira seandainya nanti Allah menyabut nyawanya, apa gimana hukumnya Pak? Soalnya saya dengar kalau bujangan meninggal, kalau memang sengaja dia tidak mau beristri, dosanya besar. Jadi gimana solusinya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, jadi udah apa-apa. Iya. Iya, pakai sayap dong. Silakan dari Pijuan ada ini tadi Bu, ini tadi dulu, pesan duluan tadi. Silakan Ibu dari Pijuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zainab. Di Pijuan, tempat pengajian di Pijuan. Ibu Zaina Pijuan. Saya numpang tanya. Iya. Saya kami itu dibuat fitnah. Tapi kata dia tuh, saya tuh kata dia perbuatan. Fitnah. Fitnah keluarga saya lah. Dikatanya saya kok nyaratkan tuh anak dia, tapi saya tidak ada. Macam mana? Ya begitu, difitnah Ibu ya. Padahal tidak ada. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ya. Oke, hanya Zainab gitulah. Iya. Baik. Oke. Silakan Ustadz. Pertanyaan, ada Pak pertanyaan Ibu Wardia dari Kenali Asam Atas. Lita senyum dengan tetangga dan tidak senyum Pak Ustadz. Macam mana? Ibu, Rasulullah bersabda, Fatbi isayatal hasanah tamhuha. Tadi saya bahasakan. Dalam hadis Rasul itu, iringi kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Kalau orang tidak senyum, padahal dia bisa senyum dan kita tetap senyum, senyum kita adalah senyum ikhlas, bukan senyum untuk menyakitkan hatinya, tidak. Jadi artinya kita harus tetap berbuat baik kepadanya sejahat apapun orang dengan kita, walaupun sakit sebenarnya Ibu. Tapi itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Apa ajaran Rasulullah? Fatbi isayatil hasanah tamhuha. Iringi setiap kejahatan, keburukan yang ada dalam kehidupan kita itu bukan dengan kejahatan lagi balik, tetapi dengan kebaikan. Rasul dilempar kotoran, tapi Rasul malah balik mendoakan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, jadilah engkau seperti pohon yang berbuah, dilempar dengan batu, dia balas dengan buahnya. Subhanallah. Ibu ya, begitu juga dengan kita. Kita lah baik dengan dia, dia tidak baik, yang penting kita tetap baik dengannya. Kita senyum dengan dia tapi dia tidak mau senyum, ya sudah, yang penting kita tetap senyum dalam tanda kutip ya dengannya dalam kebaikan, insya Allah. Jadi jangan lita Bu, sebab lita kita dengan senyum itu yang ikhlas, lita yang membawa berkah, bukan lita yang melitakkan. Lita membawa berkah, kita senyum dengan dia, kita baik dengan dia, itu lita yang membawa berkah. Alhamdulillah. So kemudian yang berikutnya Ibu Rosida, komaknya Herul, makanya tidak berani nyagil gitu. Jadi kalau mau tahu itulah ibunda beliau, ayahandanya ada di sana. Jadi tidak telapnya nyagilnya. Baik, Ibu Rosida dari pasar ya. Mariati Pak. Ibu Mariati, maaf. Ya. Apa tadi suami? Yang Oh Ibu Mariati di Jelutung ya, maaf. Ngambil menantu. Iya. Menantu sedangkan mertuanya rajin sholat. Macam mana itu dengan menantunya? Tidak ada hubungan Bu. Yang namanya dosa la taziru waziratun wizra ukhra. Yang namanya dosa itu orang tu begawe, orang tu lah dapat. Tidak ada dapat di kita. Kecuali kita tidak memberikan pemberitahuan kepadanya. Kita sudah ingatkan, nak jangan ngambil benda itu, masih dia ambil, itu sudah lepas Bu tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tua terhadap anak itu punya tanggung jawab ketika mereka tidak tahu. Ketika mereka tidak tahu kita kasih tahu, maka itu tanggung jawab kita memberitahu. Tapi ketika sudah tahu kemudian dia lakukan, lepas kita dari tanggung jawab.
lepas kita dari tanggung jawab. Karena kenapa? Anak bisa berpikir sendiri, anak bisa berbuat sendiri. Namun kita sebagai orang tua jangan pula lepas tangan. Kita harus tetap mengingatkannya, kita harus tetap menginformasikannya, kita tetap harus menasehatinya. Makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk sholat, dan terpenting adalah bersabar terhadap apa yang kita berikan dan katakan kepadanya. Insya Allah. Cuma artinya kalau mertua dengan menantu, dia beda, kan begitu. Dia kenal dengan anak kita kan baru pas pengantin itulah, kita baru kenal dengan dia. Nah mudah-mudahan dengan kita sering nasihati dengan ibadah kita, sambil kita juga mendoakannya, karena menantu kita juga anak kita jadinya, karena dia mengambil anak kita. Maka kita mendoakannya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan jalan yang sempurna untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu, adonnya orang suka ngambil barang orang tapi bukan untuk memiliki, ibu. Cuman ngambil, itu namanya penyakit dalam psikologi klepto. Ya, jadi klepto tuh ngambil barang orang. Dulu santri saya ada, bu, model itu. Orang tuanya kayo padahal, bu, tapi hobinya ngambil barang orang. Sudah ambil itu, udah diambil, udah ditaruhnya di satu tempat. Cemtu, be. Itu namanya klepto. Maka orang seperti itu harus diterapi. Terapinya terapi psikologi dan juga terapi doa. Doa model itu, bu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mendoakan anak kita seperti pertanyaan tadi, karena doa seorang ibu dan ayah insya Allah didengar oleh Allah ketika kita berdoa dengan segala kebaikan yang kita punya, insya Allah. So kemudian Ibu Rosida, suami istri pakai panas, ngambil air pakai pancingan, ngambil anak laki-laki, anak-anak Ustaz. Ya, ngambil anak laki-laki, bukan pancingan, anak laki-laki, sehingga dapatlah dia anak perempuan. Iya. Waktu dia dapat anak perempuan, anak itu masih kecil, sehinggonya ya, karena kalau misalnya kita tidak do, itulah indahnya ibu melahirkan ya, dia sepaket dengan susunya. Kalau tidak melahirkan tidak do, bu, air susunya maksudnya, ya begitu, sepaket. Maka ketika dia melahirkan anak bayi yang sudah alhamdulillah sehat, maka dia juga ingin mengambil anak yang anak tadi, laki-laki tadi, sebagai anaknya. Memang salah satu solusinya adalah harus menyusuinya. Itulah yang terjadi pada Rasul ketika Rasulullah SAW ya didatangi oleh seorang sahabat, karena dia mengambil seorang anak dari sejak kecil. Ya, dari sejak kecil. Kemudian setelah itu turun ayat Al-Quran tentang tidak ada namanya anak angkat, tabani istilah katanya. Ya, maka akhirnya Rasulullah didatangi oleh orang tersebut. Anak angkat itu maksudnya anak angkat yang langsung jadi status hukum kepadanya. Tidak bisa ibu anak angkat kemudian bapak angkatnya yang menjadi status hukum, tidak bisa. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyuruh orang itu, ardiihi, anak angkatmu itu tolong disusui. Makanya ada hadis namanya hadis ar-rodha'ah, hadis penyusuan. Yang uniknya ibu dalam hadis ini, yang nyusu itu umurnya 25 tahun. Iya, kami bayangkan ibu. Maka pendapat ulama berbeda-beda. Berbeda-bedanya di mana? Ada yang mengatakan penyusuan maaf tidak langsung tapi menggunakan botol. Kan begitu, karena dia tuh sebenarnya sudah menganggap anak ibu, dia sudah menganggap dirinya anak ibu, cuman karena ada hukum yang harus membuat dia menjadi bersatu, maka dia harus disusui. Ya, makanya ulama seperti Ibnu Taimiyah dan imam ulama lain mengatakan susuan terhadap anak itu ada 3. Yang pertama adalah memang dia untuk perkembangan, untuk pertumbuhan dan juga untuk kesehatan. Makanya ibu, maaf, kalau bicara susu menyusui ya. Makanya ibu, apabila tanda kutip seorang suami terminum, maka tidak berarti suaminya itu satu susuan dengan anaknya. Tidak ibu. Tidak. Oh. Ya, karena dia tidak untuk perkembangan. Oh, iya. Nah, makanya hati-hati. Yo, tidak untuk perkembangan. Sementara yang tadi itu memang perkembangan. Perkembangan. Karena ini pertanyaan ibu ya, kita jawab. Ini ada hadisnya bu. Namanya hadis ar-rodha'ah. Makanya ada seorang ulama di Mesir, ketua jurusan tafsir hadis, diberhentikan ibu dari jabatannya karena dia membuat fatwa kontroversi. Fatwa kontroversi, diberhentikan dia dari jabatannya itu. Kenapa kontroversi? Dia bilang supaya seorang yang kerja satu kantor berada dalam satu tempat yang tersembunyi, yang tidak ada orang melihatnya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, menyusuilah mereka berdua, maka mereka tidak bisa melakukan maksiat karena dosa. Sehingga dia diberhentikan bu dari kerjanya gara-gara itu.
Ya, artinya kalau dia kerja berdua laki-laki perempuan di pojok-pojok, dak ada yang nengok supaya dia bisa menjadi keluarga, dijadikan satu susuan. Ini tuh akhirnya diberhentikan karena dia mengambil hadis tadi salah mengartikannya. Nah, sama dengan seorang suami yang terminum air susu istri tidak karena dak ada suami itu untuk pertumbuhan. Iya. No, nyusu berlebihan Bu ya. Perenakan mungkin Ustaz. Dak. Nah Ibu, jadi kalau itu yang dilakukan, maka menurut ulama jatuhlah si anak itu menjadi anaknya satu susuan yang pada intinya ketika satu susuan berarti segala konsekuensi sebagai seorang anak dan ibu tetap jalan satu hukum. Tak boleh nikah dia dengan satu susuannya, dengan ibunya dia emaknya lah, ya wuduknya tidak batal dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab insyaallah. Lalu berikutnya, ibu doa istri untuk suami dan anak apa yang elok Ustaz? Dalam Al-Quran banyak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang baik, istri-istri yang baik, suami-suami yang baik gitu ya. Cuman ada yang protes, Ustaz, kenapa dalam Al-Quran tuh ketika bilang istri 2 kali, ketika bilang suami kok 1 kali? Ibu jangan marah Bu, memang Al-Quran begitu mengatakan. Ya Allah, berikan kebaikan pada istri-istri kami. Sehingga kadang-kadang ada istrinya marah dengan suaminya, bang jangan diaminkan bang. Abang kok enak nian, bilang istri-istri dia mau. Begitu Bu ya, istri-istri. Jadi dia maunya dia, ya Allah berikan kebaikan pada istri kami, tidak mau istri-istri. Sebab kalau istri-istri berarti abang tuh nak 2 tuh. Ada Bu, yo jangan. Itu hanya sekedar doa yang harus tidak aminkan. Semoga Allah mengabulkan doa insya Allah. Jadi begitu Ibu yang dirahmati Allah, doanya lengkap sudah ada dalam Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia selalu mendoakan Nabi Ismail, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Dan Alhamdulillah dari doa-doa Nabi Ibrahim itu lahirlah Nabi Ismail. Mudah-mudahan juga terjadi pada diri kita. Kemudian Ibu Lina di Simpang Pulei, adik laki-laki 18 tahun pacaran, ke 30 tahun sampai kini belum pacaran Bu. 30 tahun itu belum tuanian Bu. Mudah-mudahan insya Allah ke 31 dia dapat jodohnya. Amin. Ya belum tuanian 30 itu. Ya kemarin nikah tahu umur berapa? 25. 25, alhamdulillah. Pas ikut Rasulullah. Ya, begitu artinya belum tuanian. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi ibu mungkin barangkali carilah usaha yang terbaik, usaha yang terbagus. Insya Allah memang ada laki-laki yang dia tidak mau pacar-pacaran. Justru itu sebenarnya bagus. Tapi dia mencari adalah istri bukan pacar. Iya. Saya memang ajarkan orang begitu Bu. Saya tidak menganjurkan orang untuk mencari pacar karena itu tidak baik. Yang baik itu adalah mencari pasangan hidup. Ya, kalau pacaran bisa malam minggu telah malam Jumat habis mandi. Ya, yang dicari adalah pasangan hidup. Mungkin 18 di umur 18 tahun tidak pernah pacaran, lah merasa ada dosa di dalamnya. Mungkin di umur 30 ini dia hati-hati. Mudah-mudahan kelak insya Allah dengan doa ibu dan kita semua, mereka yang jomblo cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal Amin. Itu kalau meninggalnya Ustadz? Meninggal, ya, misal. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak menikah salah kalau dibilang dosa besar, kecuali dia mengharamkan dirinya untuk menikah, itu dosa. Karena ini sunnah Rasul. Ibu ulama besar namanya Imam Nawawi, wah itu bukunya banyak sekali Bu, meninggal tanpa istri. Ya, seorang ulama Sufiyah Rabi'atul Adawiyah, sampai-sampai tidak ada cintanya pada dunia sedikit pun kecuali cinta kepada Allah. Seorang yang sangat dekat dengan Allah meninggal tidak punya suami. Gitu Bu ya. Dan juga ada para nabi yang sempat meninggal tidak punya istri, ada Bu. Ya. Maka dari itu setidaknya orang yang melawan pernikahan dan mengharamkan nikah untuk dirinya itulah yang berdosa. Tapi orang yang belum punya jodoh, Allah yang Maha tahu. Insya Allah, gitu Bu ya. Oke, masuk neraka? Dah. Kalau dia elok semayang, rajin, dah. Tadi ada jadi bidadari gitu. Nah, iya. Oke. Kemudian yang berikutnya, Bu Zainah dari Pijuan di fitnah, padahal tidak ada. Di fitnah-fitnahnya. Di fitnahnya, padahal tidak ada, awak tidak ada misalkan dia ibu. Namanya fitnah itu memang lebih kejam daripada pembunuhan.
al fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi saran saya kepada ibu, apalagi sudah umur ya seperti ini ibu ya, maka setidaknya hadapi sajalah dengan kesabaran sambil mengatakan bahwa apa yang dia katakan dan fitnahkan kepada kita tidak benar. Kalaupun mungkin itu benar, mari kita cepat robah diri kita, karena sesungguhnya kita ingin husnul khotimah. Ya, fitnah orang itu jangan sampai kita takut. Pastikan kita buktikan fitnah yang mereka fitnahkan itu tidak benar. Mereka mengatakan kita memisahkan, kita tidak melakukan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan jawaban kebaikan kepada kita. Ya, memberikan jawaban kebaikan kepada kita. Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu sampai sedih, sehingga beliau ketika mau meninggal, beliau bilang, tolong jangan kuburkan aku di samping Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap dalam posisi memperbaiki diri, karena beliau dulu pernah namanya ada kisah tentang Aisyah naik kuda dengan seorang laki-laki yang difitnah beliau. Tetapi beliau tetap memperbaiki dirinya, beliau tetap mengatakan dirinya sayang pada Rasulullah, tapi beliau tidak mau menganggap dirinya paling mulia, makanya dia bilang, jangan kubur aku di samping Rasulullah, karena aku tidak layak berada di sampingnya. Subhanallah. Padahal Rasul sayang dengan Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu tetap sabar menghadapinya, semoga Allah memberikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Iya, itu jawaban dari Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA ya. Kita rehat dulu sejenak Ustadz. Keluar main. Keluar main dulu ya. Selepas pada orang berikut ini dan juga masih bersama Bank BRI Syariah, kita rehat dulu sejenak. Selepas pada orang berikut ini kami akan segera kembali, tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dzawal a'yana ishtaqna lik wal hawa nadana, wal hawa nadana.